Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan pengawasan ketat dilakukan untuk menyiapkan langkah lanjutan mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19. Kasus aktif secara nasional di luar Jawa Bali mengalami kenaikan adalah di Papua, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Riau, dan Sumatera Barat. Pemerintah telah melakukan pengetatan PPKM Mikro pada 6 hingga 20 Juli 2021. Mempersiapkan 43 kabupaten kota ini, di mana 43 kabupaten kota di 20 provinsi kita akan monitor secara harian. Dari monitor harian ini kita akan lihat, dan memang arahan Bapak Presiden, seandainya daerah itu fasilitas pendukungnya semakin terbatas atau berkurang, ya tentu sesuai dengan mekanisme dan kriteria yang ada, tentu kita akan tingkatkan dari ketat menjadi darurat. Jadi ini oleh karena itu kami kemarin mengundang 10 gubernur, dan siang ini kami akan juga mengundang 17 gubernur, bupati, dan wali kota di 43 provinsi untuk dimonitor ketat. Dan dengan monitor ketat ini kita bisa mempersiapkan langkah berikutnya. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi menyatakan Sumatera Utara masih menerapkan PPKM Mikro, di mana 2 kota diantaranya masuk kategori darurat. Untuk kategori darurat berlaku pembatasan yang lebih ketat untuk menekan penularan penyakit COVID-19. Pemberlakuan PPKM Mikro darurat di 2 kota, yakni di Kota Medan dan Sibolga, disebabkan tingginya penyebaran COVID-19 atau berada di zona merah. Kota Medan, karena Kota Medan memang merah dia. Dari data keluar dari Satgas Pusat dan Kementerian Kesehatan. Inilah yang kita lakukan, itu PPKM darurat. Khusus untuk Sumatera Utara itu adalah Medan dan Sibolga. Apa sih itu darurat? Untuk kantor harus 25%, kegiatan mal sampai jam 5 sore, perkawinan diatur dalam satu ruangan itu 25% dari kapasitas tempat itu. Dan untuk mengulasnya sudah ada Wali Kota Medan, Bobi Nasution, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang hari ini. Selamat sore, Wali Kota Medan, Mas Bobi. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Baik, Mas Bobi, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi sudah memberlakukan atau menunjuk PPKM Mikro darurat untuk Kota Medan dan Sibolga. Apa kemudian langkah yang diambil oleh Pemkot Medan untuk menyikapi PPKM Mikro yang diharapkan oleh Gubernur Sumatera Utara berlaku di Medan dan Sibolga? Ya, sebelumnya memang instruksi dari Menteri Dalam Negeri yang dijabarkan lebih lanjut dengan instruksi Gubernur Sumatera Utara, dan hari ini kami juga sudah menerbitkan surat edaran Wali Kota Kota Medan bagaimana penjabaran dari PPKM Mikro yang sebenarnya bahasanya ini, Mbak, ya, kalau kan ada PPKM Mikro pengetatan dan ada PPKM Mikro darurat. Dalam surat tersebut memang sebenarnya Kota Medan masih masuk dalam kota yang menerapkan PPKM pengetatan. PPKM pengetatan. Memang tadi seperti yang disampaikan juga ada beberapa poin termasuk tentang kedisiplinan masyarakat. Ini yang harus kita lebih atur lagi, yang tadi pembatasan jam operasional dari jam 20.00 menjadi jam 17.00. Begitu juga dengan kegiatan hajatan, ini hanya dibatasi maksimal 30 orang. Maksimal 30 orang dan tidak boleh ada menyediakan makan dan minum prasmanan agar tidak terjadi pengerumunan. Namun selain itu yang paling penting juga, Mbak, selain kita menertibkan ataupun memberlakukan prokes yang lebih ketat kepada masyarakat, samping itu ada juga yang lebih penting bagaimana kita pemerintah Kota Medan hari ini bisa benar-benar menerapkan 3T
Ya. Dan ini juga yang akan lebih efektif karena 3T dan 5M itu tidak pernah bisa dihapuskan ataupun dijalankan secara terpisah. Bagaimana testing yang kita lakukan dalam instruksi Menteri Dalam Negeri juga tercantum. Iya. Kota Medan dari 43 kabupaten kota tersebut, Kota Medan diwajibkan minimal 406 Oke. yang untuk di testing. Baik. Hari ini saya menyampaikan Kota Medan sudah melebihi dari apa yang ditargetkan. Rata-rata Kota Medan per hari kita testing itu 800-an lebih, Mbak. Ada yang 1.000 lebih, ada yang kadang 600, tapi rata-rata kita di 800 per hari. Baik. Begitu juga dengan tracing, di instruksi Menteri Dalam Negeri juga disampaikan tracing itu minimal 15 kontak erat. Dan ini juga sudah kita terapkan, baik itu dari pemukiman, dan dari perkantoran, dan dari keluarga juga terus kita terapkan. Begitu juga dengan treatment, Mbak. Dari treatmentnya juga kita, Kota Medan, dengan luas wilayah kita hari ini, dengan jumlah penduduk kita 2.500.000 lebih, ada 21 kecamatan, kita mudah-mudahan bisa menyiapkan minimal ada 3 tempat yang akan kita jadikan treatment ke depannya, tapi kita berdoa sama-sama mudah-mudahan 3 tempat ini tidak jadi kita launching, Mbak, gitu, tidak jadi kita resmikan. Ya. Yang artinya berarti tidak tergunakan gitu. Mas Bobi, karena Gubernur Sumatera Utara sudah menunjuk Medan Sibolga untuk melakukan PPKM mikro darurat, apa yang sudah disiapkan untuk bisa menuju seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Bobi, kedisiplinan masyarakat meningkat, pembatasan operasional sampai pukul 17 saja, kantor 25%, hajatan maksimal 30 orang. Apa yang sudah disiapkan untuk menyiapkan masyarakat menghadapi PPKM mikro darurat? Ya, tentunya pertama sekali yang perlu kami lakukan adalah tetap berkoordinasi dengan Forkopimda, baik dengan Polrestabes, Kota Medan, Polres Belawan, begitu juga dengan Kodim 0201 Medan. Ini kan kita terus berkoordinasi bagaimana penerapannya. Selain yang sudah diterapkan di Ingub dan di instruksi Menteri Dalam Negeri, bagaimana ke depannya ini lagi kita kaji, memang Mbak lagi kita kaji, baru hari ini lagi kita kaji bagaimana kita bisa melakukan penyekatan di pintu-pintu masuk Kota Medan. Memulai kapan? Juga, karena Medan ini kita punya pelabuhan, Mbak, ya. Kita ada Medan Belawan, itu kita punya pelabuhan. Sebelum dilakukannya PPKM mikro pengetatan ini memang kita sudah melaksanakan untuk yang masuk dari pelabuhan sudah kita cek, Mbak. Walaupun mereka dari daerah asalnya, dari kota ataupun daerah asalnya sudah membawa surat rapid antigen ataupun PCR, tapi masuk ke Kota Medan akan tetap kita cek di pintu-pintu masuk. Baik, jadi Mas Bobi, dari PPKM mikro pengetatan ke PPKM mikro darurat akan berlaku mulai kapan di Kota Medan? Ini sudah berlaku, Mbak, dari tanggal 6 Juli sampai dengan tanggal 20 Juli. Tapi tadi untuk penyekatan di pintu-pintu masuk Kota Medan, mudah-mudahan hari Jumat bisa kita lakukan. Mudah-mudahan hari Jumat ini akan terus kita koordinasikan dengan stakeholder yang ada di Kota Medan, Kopimda, akan bisa kita laksanakan. Mudah-mudahan di hari Jumat ini bisa kita laksanakan dengan segera, Mbak. Akan semakin diperketat dengan adanya penyekatan di Kota Medan, ya, di seluruh pintu masuk Kota Medan akan disekat. Hari ini sebenarnya masih kita lakukan pengetatan atau penyekatan, tapi memang sebelum menjelang Lebaran kemarin, Mbak, ya, karena Idul Fitri sudah kita lakukan, tapi memang fokus ke daerah perbatasan antara Kota Medan dan Deli Serdang yang mengarah ke tempat-tempat wisata. Ini sampai dengan hari ini masih kita berlakukan. Seperti ke Brastagi, itu masih kita ke arah Brastagi, itu masih kita lakukan pengetatan, Mbak. Pemeriksaan lah masuk ke Kota Medan. Oke, teknis penyekatannya akan seperti apa, Mas? Sesuai dengan aturan, sesuai dengan apa yang kita, apakah sama seperti yang kita selama ini lihat di Pulau Jawa dan Bali? Ya, ini makanya Mbak tadi yang saya katakan, Medan hari ini kan masih PPKM pengetatan. Dalam arti agak sedikit berbeda mungkin dengan PPKM darurat. Ya. Memang nanti persyaratannya yang masuk ke Kota Medan mungkin tidak lebih banyak dibandingkan dengan PPKM darurat. Tapi bagaimana kita bisa mengecek, nanti kita sediakan termogan, kita siapkan di sana nanti swab antigen kepada masyarakat yang masuk ke Kota Medan, nanti akan kita lakukan pengecekan, Mbak, di sana. Perlu juga surat tugas untuk menunjukkan bahwa ini adalah hal yang esensial untuk bisa masuk ke Kota Medan atau tidak? Akankah dilakukan penyisiran seperti itu?
Kalau yang kita persiapkan hari ini belum sejauh itu Mbak, karena tadi kita perbedaannya kita bukan di PPKM darurat, Oke. hanya akan kita cek saja Mbak, akan kita cek seluruh yang masuk kota Medan, akan kita lakukan pengecekan lebih lanjut di pintu-pintu masuk kota Medan. Tidak ada, ya memang sebenarnya pembatasan kerja ataupun WFH ini harus 75%. Ini nanti mungkin akan kita lakukan pengetatannya di area-area perkantoran, Mbak. Memang Oke. saya selalu sampaikan Medan penduduknya 2.500.000 lebih. Kalau pagi, siang atau sore itu bisa nyampe 3 juta lebih, Mbak. Karena Oke. memang kita sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara banyak aktivitas perkantoran, aktivitas ekonomi yang terpusat di kota Medan. Oke, karena Medan masuk dalam zona merah penularan COVID-19, Mas Bobi, perlu diantisipasi banyak hal. Ketersediaan tempat tidur, kemudian juga tenaga kesehatan. Belum lagi kalau kita melihat apa yang terjadi di Pulau Jawa soal kelangkaan oksigen. Ini sudahkah diantisipasi oleh pemerintah Kota Medan? Ya, tadi saya sampaikan Mbak, kalau untuk ketersediaan rumah sakit ataupun bed, ini tadi saya sampaikan itu mudah-mudahan kita sudah ada menyiapkan beberapa tempat yang mungkin nanti akan kita gunakan apabila terjadi lonjakan, tapi mudah-mudahan tidak. Oke. Namun kondisi hari ini sebenarnya BOR Kota Medan itu kita bisa katakan relatif aman, karena masih di angka 41% untuk isolasi, dan untuk ICU-nya sendiri itu masih di 37%, Mbak. Ketersediaan bed kita. Oke, terakhir untuk Keterisian bed kita. Oke, masih 37%. Terakhir 37%. untuk Mas Bobi, apa kemudian setelah ada PPKM mikro pengetatan, ada penyekatan yang akan berlaku mulai hari Jumat besok, apalagi akan dilakukan oleh pemerintah Kota Medan supaya penyebaran dan peningkatan kasus COVID-19 ini tidak bertambah dengan cepat seperti yang terjadi di Pulau Jawa? Ya, yang pasti tadi bagaimana yang pertama sekali itu pintu-pintu masuk Kota Medan harus dijaga. Ya. Nah, yang berikutnya ini adalah bagaimana kita bisa menginformasikan masyarakat dan mengajak masyarakat, karena poin pentingnya ini adalah keterlibatan langsung masyarakat, Mbak, bukan hanya pemerintahnya saja. Karena sekuat apapun kami pemerintah Kota Medan melakukan upaya, tapi kalau masyarakatnya sendiri tidak mengikuti ataupun tidak ikut serta dalam memutus mata rantai, ini merupakan hasil yang sangat tidak baik tentunya ke depannya. Oleh karena itu kami hanya mengajak masyarakat sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya kami mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, salah satunya dengan cara tadi, ini sudah ada batasan jam operasional jam 5. Ini akan kita lakukan pengecekan di lapangan, karena sebelum-sebelumnya juga Mbak, dari jam 9, pembatasan turun jam 8, ini akan kita terus lakukan pengecekan. Bahkan sudah ada 400 lebih tempat usaha yang melanggar protokol kesehatan, karena itu Mbak ya, bukan hanya ingin memberikan hukuman, tapi tempat-tempat usaha inilah yang biasanya menjadi tempat kerumunan. Jadi dari tempat-tempat seperti inilah nanti akan kita lakukan peneguran terus-menerus, Mbak. Mengedukasi masyarakat untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah Kota Medan mengatasi penularan COVID-19 dalam PPKM mikro pengetatan. Terima kasih Wali Kota Medan, Bobi Nasution, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.